memberikan arahan dan sudah memasukkannya. Sekarang hari ini Bapak Ibu saya akan membawakan materi tentang budaya positif, di mana saya akan diseminasi tentang kegiatan hari ini tentang budaya positif. Sebelum kita masuk materi kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri untuk relaksasi, supaya kegiatan kita dalam jangka jam ke depan bisa berjalan dengan lancar. Saya mengajak Bapak Ibu untuk sejenak untuk melakukan kegiatan relaksasi dengan menanamkan budaya positif di dalam diri Bapak Ibu, karena sudah tadi pagi sampai siang ini sudah mengajak. Saya mengajak Bapak Ibu untuk tersenyum selama 30 detik. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berhadapan-hadapan dengan Bapak Ibu yang lain supaya menumbuhkan rasa budaya positif. Ayo Bu, Bapak, berhadapan dengan Bu Minta berhadapan dengan kami. Supaya kita menumbuhkan budaya positif, aura-aura positif dalam diri kita. Saya lebih semangat lagi. Oke, sudah selesai Bapak Ibu, silakan duduk lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Puji Tuhan. Alhamdulillah sudah menunjukkan aura positif ya di dalam diri Bapak Ibu ya, karena sudah dari tadi pagi sampai siang ini sudah mengajar, maka diajak Bapak Ibu melakukan SD. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan di dalam forum. Di sini saya sudah memberikan kalimat pemantik. Ada 2 kalimat pemantik. Yang pertama, dalam kegiatan selama diskusi ini, yang pertama menghargai siapapun. Dalam hal kegiatan diskusi ini bisa berjalan dengan lancar, baik Bapak Ibu bisa menghargai satu dengan yang lain. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Maksudnya di sini menjadi pendengar yang baik ini, ketika ada Bapak Ibu yang satu menyampaikan pendapat atau masukan atau pertanyaan, Bapak Ibu yang lain bisa mendengarkan dengan baik. Ada lagi kesepakatan yang lain? Siapa yang bisa membantu saya untuk menuliskan kesepakatan yang lain? Mungkin Pak Frans, kesepakatan yang lain yang kita lakukan dalam forum ini supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Memperhatikan. Oh, memperhatikan. Oke. Siapa lagi? Bu Nadi? Izin jika mau keluar. Izin jika mau keluar. Bu Indra? Apakah HP-nya dimatikan atau disilent atau gimana? Supaya kegiatan kita hari ini bisa fokus sampai selesai. Bu Iren?
berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kita masuk awal pembelajaran, kita juga harus membuat keyakinan supaya proses kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, ketika anak-anak melakukan sesuatu, mereka harus menanamkan dalam diri mereka itu disiplin supaya ketika melakukan kesalahan apa mereka sudah bisa mengontrol diri sehingga mereka tidak terjun ke dalam hal-hal yang tidak baik. Itu Bapak Ibu. Habis itu disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Nah, Bapak Ibu, di sini disiplin ini tidak semata-mata ketika anak melakukan disiplin berarti kita harus memberi ujian atau hadiah atau hukuman. Disiplin ini di mana anak-anak itu bisa menyadari dan menanamkan disiplin itu dalam diri mereka supaya ketika mereka melakukan tidak hanya nanti saya datang tepat waktu, gratis atau Bapak Ibu guru yang lain memberi ujian atau memberi hadiah atau apa seperti itu Bapak Ibu. Tetapi disiplin ini anak-anak tanamkan tidak hanya diberi hukuman, ujian atau paksaan dari Bapak Ibu semuanya. Habis itu tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu tadi sudah jelaskan bagaimana kita bisa menanamkan motivasi supaya kepada peserta didik ini supaya mereka itu bisa menyadari, menghargai diri sendiri. Terlebih mereka pertama itu mereka harus menghargai diri sendiri dulu. Sebelum mereka menyadari menghargai diri sendiri, baru mereka menghargai orang lain. Mereka harus tanamkan disiplin itu dalam dirinya mereka dulu sebelum mereka ke orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan disiplin positif itu mempunyai kebiasaannya itu di mana ada 6 karakter di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sudah kita ketahui bahwa pada tahun berapa itu kita sudah mendalami kurikulum merdeka. Di situ kita sudah menanam nilai-nilai atau dimensi-dimensi pelajar Pancasila pada peserta didik, mulai dari beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global dan kreatif. Nah, itu adalah bagaimana kita menerapkan disiplin positif itu dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila itu kepada peserta didik. Next kita masuk lagi tentang motivasi perilaku manusia. Itu saling berkaitan tentang disiplin, motivasi perilaku manusia itu saling berkaitan. Bapak Ibu, dalam motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Perilaku manusia ini kita harus tanamkan dalam diri peserta didik kita. Yang dimana yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini Bapak Ibu di mana kita harus menanamkan 3 motivasi perilaku manusia ini. Selanjutnya, kita masuk tentang keyakinan sekolah atas. Nah, keyakinan sekolah atas kelas ini siapa yang bisa membantu saya untuk menyebutkan keyakinan-keyakinan kelas atau sekolah yang Bapak Ibu sudah ketahui? Keyakinan seperti apa yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita supaya peserta didik kita itu ketika melakukan kesalahan
membuat keyakinan itu di awal tahun masuk itu kita membuat keyakinan bahwa kalau ada yang terlambat pasti ada hukuman atau sanksi, di mana kita juga berdiri, di mana berdiri selama proses ordenasi. Itu adalah salah satu hukuman. Nah, di dalam keyakinan itu kita harus membuatnya dengan kalimat positif, tidak dengan kalimat negatif. Karena kalimat negatif itu kita tanamkan berarti tidak berarti kita tanamkan kalimat negatif tersebut kepada peserta didik. Peserta didik itu akan melakukan sesuatu. Tidak. Tetapi kita harus menanamkan kata atau kalimat positif kepada peserta didik, di mana ketika kita membuatkan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membuatkan keyakinan kelas, kita harus mengajak peserta didik kita untuk membuat kesepakatan. Apakah keyakinan yang kita buat ini apakah kita bisa melakukan bersama-sama, ataukah hanya guru aja atau siswa aja? Kita harus bersepakat sebelum kita menerapkan itu kepada peserta didik. Kita harus sepakat bersama-sama terlebih dahulu. Ini adalah contoh keyakinan sekolah atau kelas di dalam kelas 2. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, peduli, menghargai dan mematuhi orang lain, membantu orang lain. Di situ menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Di situ mengerjakan tugas tepat waktu. Yang berikut tepat waktu dan aktif di kelas. Tepat waktu itu maksudnya di sini tepat waktu mengerjakan tugas dan ketika aktif di dalam proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Ini adalah bentuk dari keyakinan yang telah kami buat di kelas 2. Nah, Bapak Ibu, dari tadi kita sudah belajar tentang disiplin, habis itu motivasi, keyakinan. Nah, sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri lagi supaya proses kegiatan kita hari ini bisa semangat lagi. Karena dari tadi Bapak Ibu sudah saya lihat ini sudah ngantuk. Oke, saya mengajak Bapak Ibu untuk bergerak-gerak lagi ya. Let's go. Oke. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, tidur digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, tunggu senang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa ya Bapak Ibu. Di sini saya membuat pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar mereka, di mana ketika mereka melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup, di mana di sini mereka kebutuhan dasar manusia itu adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ini adalah sangat mendasar dalam diri manusia, di mana itu manusia itu harus membutuhkan makanan. Selain makanan, mereka juga harus butuh pakaian. Selain itu, mereka juga harus membutuhkan tempat untuk berlindung, yaitu tempat tinggal. Kebutuhan dasar yang kedua itu adalah penguasaan, di mana mereka menguasai diri, harga diri mereka,
memilih pasangan kita. Bagaimana kriteria apa saja yang kita harapkan dari pasangan itu. Habis itu mencoba hal-hal baru. Ketika sebagai manusia kita juga mencoba hal-hal baru yang belum pernah kita coba. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang. Nah, di sini bagaimana kita bisa diterima, bisa dipedulikan, berbagi dan bekerja sama. Ini di dalam kebutuhan kasih dan sayang. Yang berikut yang terakhir, kesenangan, di mana kita bisa mempunyai kegiatan yaitu bermain, humor dan tertawa. Ini adalah kebutuhan kesenangan. Kesenangan ini kita bisa, saya punya hobinya bermain apa, bulu tangkis atau apa. Habis itu saya suka humor supaya menumbuhkan rasa kesenangan dalam diri saya. Saya bisa tertawa lega ketika saya mendapatkan sesuatu. Itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Nah, di sini saya mengambil satu kasus di mana kasusnya ini terjadi di kelas 2. Nah, di sini Kulina, guru wali kelas 2, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yang bernama Ciko. Beberapa anak telah mengeluhkan Ciko yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan cara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Kulina, apa yang akan Anda lakukan? Ketika Bapak Ibu menghadapi siswa yang seperti Ciko ini, hal apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Habis itu menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Ciko melakukan hal itu? Maka, apalagi Bapak Ibu? Tidak bawa bekal, apalagi Bapak Ibu? Tidak punya uang. Coba makanan temannya, apalagi hal-hal apa yang menurut kira-kira alasan apa sehingga Ciko ini bisa melakukan untuk memaksa temannya? Dengan melihat kembali tadi kebutuhan dasar manusia yang ada 5 tadi Bapak Ibu. Dengan kasus ini kita mereview kembali kebutuhan dasar manusia. Apa saja yang tadi kita lihat yang dialami Ciko, kira-kira alasannya itu yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha Ciko lakukan adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu survival. Oke. Karena alasan yang pertama itu adalah karena ia lapar dan orang tuanya itu tidak membawakan bekal untuk anaknya tersebut. Sehingga hal tersebut Ciko lakukan untuk bisa bertahan hidup. Supaya perutnya ini bisa kenyang, apa yang dia lakukan? Dia merampas makanan dari teman-temannya. Alasan yang kedua adalah karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika dia melakukan hal ini, temannya bisa memperhatikan dia dengan cara apa? Dengan cara ketika temannya melakukan tindakan itu kepada gurunya. Gurunya memberitahukan orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Ciko adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini adalah satu alasan untuk Ciko supaya temannya bisa memperhatikan dia. Dengan cara apa? Dengan cara melaporkan peristiwa tersebut kepada gurunya, sehingga gurunya tersebut mengambil tindakan untuk melaporkan kejadian ini ke kedua orang tuanya. Dengan cara itu, Ciko bisa mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima di orang tuanya. Alasan yang ketiga adalah karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginan. Maka sebetulnya Ciko sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Bapak Ibu
menjadi geng di dalam sebuah kelas tersebut dengan cara yaitu kebutuhan dasar akan kekuasaan, dengan cara dia menakut-nakuti temannya supaya temannya itu menuruti perintahnya dengan cara membagikan makanan siang tersebut kepada Jacob. Yang berikut posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini terdiri dari 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Berikut guru sebagai pemantau. Yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini yang Bapak Ibu pernah lakukan itu, Bapak Ibu menempatkan diri di mana? Apakah sebagai guru sebagai penghukum, ataukah guru sebagai pembuat merasa bersalah kepada anak, ataukah guru sebagai teman, ataukah guru sebagai pemantau, ataukah guru sebagai manajer? Yang biasa Bapak Ibu lakukan dalam peserta didik ketika menghadapi masalah yang anak-anak lakukan tadi. Teman dan pemantau. Di situ sudah dicontohkan bagaimana bahasa yang cocok yang kita keluarkan, yang kita sampaikan kepada peserta didik ketika kita mengalami kasus yang dihadapi Bu Lina terhadap Ciko ini. Sebagai teman, bahasa yang kita keluarkan atau kita sampaikan ke peserta didik itu seperti apa? Nah, sebagai teman, kita pasti melakukan untuk Bapak atau Ibu yang sudah nanti Bapak Ibu pantau bereskan. Ataukah kita sebagai manajer, guru sebagai manajer? Manajer, pemantau atau sebagai teman Bapak Ibu? Teman dan manajer. Apakah hal posisi kontrol ini sudah Bapak Ibu terapkan dalam peserta didik dalam kelas ketika Bapak Ibu menghadapi suatu permasalahan? Tidak. Oke, sangat luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga hal dari posisi kontrol ini Bapak Ibu terus menerapkan ke dalam peserta didik supaya proses pembelajaran kita di dalam kelas bisa berjalan dengan lancar. Sehingga di dalam kelas peserta didik tidak akan merasa ketakutan. Sebagai seorang guru, saya seorang guru, saya sebagai seorang guru, namun sebagai seorang murid, saya sebagai penguasa, tidak bisa Bapak Ibu. Sebagai kita sebagai teman atau manajer, gitu. Lebih bagusnya sebagai manajer, bagaimana bahasa kita merangkul mereka ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang tadi saya sudah bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol restitusi, diantaranya kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebaiknya kita tanamkan posisi kontrol kita ini sebagai manajer. Bukan sebagai teman atau pemantau, tapi yang paling dasarnya adalah sebagai manajer. Berikut segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ketika kita menghadapi sebuah kasus atau permasalahan, kita mengambil 3 langkah atau di mana kita mengambil segitiga restitusi. Ini adalah tahap-tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya akan menjelaskan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan bergeser
mengajar anak-anak tersebut, apakah ketika kamu melakukan kesalahan, kamu menyalahkan dirimu? Apakah kamu harus bersikap baik atau berubah atau tidak? Nah, hal-hal itu yang harus kita tanyakan kepada peserta didik kita ketika mereka melakukan kesalahan. Berikut validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau siswa, guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak tersebut. Di mana ketika anak melakukan kesalahan, sebagai seorang guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon. Pasti Bapak Ibu akan mengetahui ketika dengan murid kita akan melakukan kesalahan, bagaimana respon kita. Habis itu, respon itu kita alihkan menjadi proaktif, mencari tahu akar permasalahan sehingga masalah itu bisa kita selesaikan dengan cara yang baik, serta akan mengenali dan mengakui supaya murid tersebut bisa mengakui kesalahan yang mereka lakukan. Ketika kita merespon, ada teman yang menyampaikan bahwa si A atau si B melakukan kesalahan, kita mendengar dulu. Setelah itu kita jadi proaktif, kita menanyakan kepada anak tersebut yang melakukan kesalahan, supaya peserta didik itu bisa mengakui kesalahan yang ia buat atau ia lakukan. Nah, di sini ada bahasa bermasa pemantik yang biasanya kita lakukan pada validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan. Ini biasanya kita lakukan atau kita bertanya kepada peserta didik yang tadi melakukan kesalahan. Apa penting bagi kamu ketika anak itu? Kenapa kamu merampas atau menarik atau memasakkan makanan temanmu? Apakah yang penting bagi kamu dengan memasakkan kehendak temanmu tadi? Di situ kamu boleh tetap berusaha menjaga sikapmu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maksudnya di sini ketika dua orang melakukan kesalahan, dia mau membela dirinya, tetapi dia juga melakukan kesalahan. Tapi sikap seorang pendidik memberikan arahan yang lebih baik, di mana menambahkan, menyampaikan bahwa tambahkan sikap yang lain yang baru. Yang lain yang baru itu yang dimana sikap yang positif, sehingga peserta didik itu bisa merubah sikap yang tadi dia lakukan atau merubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang tadi dia lakukan.
menghadirkan identitas, memvalidasikan yang salah, memvalidasikan tindakan yang salah, menanyakan kembali keyakinan sekolah atau kelas yang sudah disepakati bersama. Ada yang bertanya? Saya persilakan Bapak Ibu. Agnes? Ya, Boni silakan. Mau tanya, untuk bagian yang apa ya, belakang. Nah, pembuat kontrol ini. Di antara kelima pembuat kontrol ini sebaiknya seorang guru menggunakan pembuat kontrol sebagai manajer. Mengapa ini paling baik dibandingkan posisi kontrol yang lain? Oke, saya langsung menjawabkan pertanyaan dari Boni. Bagaimana seorang guru mengambil 5 posisi kontrol ini? Yang paling utama itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai seorang pendidik, kita itu di dalam manajer itu sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai orang tua. Ketika seorang guru mendapatkan atau menghadapi situasi di mana menghadapi situasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, bagaimana sikap kita ini untuk kita terapkan kepada peserta didik? Bahasa kita seperti apa? Sehingga peserta didik ini tidak merasa ketakutan, merasa terasing atau merasa tidak dianggap. Ini sebagai seorang pendidik kita harus tanamkan posisi kontrol sebagai manajer. Kita memantau, kita mengambil kesimpulan, kita menggali permasalahan apa yang sebenarnya sehingga peserta didik ini melakukan kesalahan. Nah, di situ kita juga sebagai orang tua tidak hanya menghukum, oh, kamu sudah salah, kamu harus seperti ini, seperti itu. Ya, kita bagaimana bahasa kita yang baik supaya peserta didik kita ini bisa menganggap kita ini sebagai orang tua. Jangan sampai peserta didik kita kalau kita melakukan atau membuat masalah yang ini banyak, berarti peserta didik ini merasa takut. Seperti itu Bapak Ibu. Boni. Agnes? Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ada banyak kalau seandainya kita membuat mendapatkan keyakinan kelas, kan tidak masalah juga. Oke, baik. Bagus sekali pertanyaan dari Pak Okan. Nah, sebagai seorang pendidik, kita itu harus wajib membuat keyakinan sekolah atau kelas. Di mana keyakinan sekolah atau kelas itu bisa mengontrol peserta didik dalam hal melakukan sesuatu tindakan yang salah. Kalau kita tidak melakukan keyakinan kelas, bagaimana kita mereview kembali apa patokan atau hal dasar kita untuk membuat peserta didik ini bisa berubah supaya dia tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan lagi dengan cara kita membuat keyakinan sekolah atau kelas supaya peserta didik ini bisa mentaati keyakinan atau kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah disepakati baik itu dengan guru atau dengan teman-teman. Seperti itu Bapak Ibu. Jika anak-anak melakukan kesalahan itu kita review kembali. Ayo, apa yang sudah kalian sepakati sebelumnya? Apakah keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Oh, saya melakukan kesalahan ketika saya membuat keyakinan kelas yang dimana tepat apa membuang sampah pada tempatnya. Anak apa? Ayo, sampahnya kok dibuang di lantai. Ayo, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Dan di situ kita harus mengingatkan kembali supaya peserta didik ini membuat disiplin
menanamkan sikap keyakinan sekolah atau kelas. Kalau kita tidak membuat keyakinan sekolah atau kelas, siswa tersebut akan terus dan terus melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Dengan menanamkan keyakinan sekolah atau kelas, kita bisa, ayo keyakinan kelas mana yang kamu ini apa nomor berapa, keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Dari situ, oh iya bu, saya nomor 1. Yang mana kita suruh dia baca lagi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ayo, apakah keyakinan kelas ini yang di nomor 1 itu, apakah kamu ulangi lagi atau tidak? Oh iya tidak bu, saya tidak mengulangi lagi. Dengan di situ pasti pembelajaran di dalam kelas bisa berjalan dengan lancar. Semua proses yang ada di dalam sekolah bisa ditaati dengan baik. Ada lagi? Sama Wire? Mungkin kan kalau keyakinan kelas disiplin positif itu kan lebih kepada kita tidak menerapkan hukuman. Murid itu akan memenuhi dengan sendirinya, punya tanggung jawab sendirinya untuk menjalani keyakinan kelas. Tapi kan tidak semua murid itu memiliki pengertian yang sama, tidak memiliki perilaku yang sama. Ada anak yang ketika diberitahu, ayo kamu keyakinan kelas mana yang tidak kamu jalankan? Oh ya aku nomor 1 misalnya, kalau tidak menjalankan ini. Tapi ada juga murid yang sudah tahu, tapi dia tetap akan melakukan berulang. Tidak juga terlepaskan dari faktor orang tua. Misalnya kita ambil saja datang ke sekolah tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu. Tapi pada kenyataannya anaknya itu terus berulang. Lalu kita memberitahu apakah keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolah ini bisa diterapkan hanya dengan kita mengingatkan saja. Tuh, ayo keyakinan kelasnya kan kita datang ke sekolah tepat waktu. Kok hari ini lambat? Kan terus ditanyakan kenapa, ya kan? Terus berulang seperti itu. Apakah pertanyaan saya, apakah keyakinan kelas ini hanya dengan ingatkan saja? Lalu kalau misalnya oke tidak hukuman, bagaimana dengan anak yang pada akhirnya terus mengingat? Toh nanti sama guru cuma diingatkan. Nah, itu lagi pertanyaan. Oke, terima kasih banyak Iren. Nah, sebagai seorang pendidik, kita mereview kembali. Kita membuat lagi keyakinan kelas. Bagaimana tadi? Ada 5 posisi kontrol. Tidak memiliki perilaku yang sama. Ada anak yang ketika diberitahu, ayo kamu keyakinan kelas mana yang tidak kamu jalankan? Oh ya aku nomor 1 misalnya, saya tidak menjalankan ini. Tapi ada juga murid yang sudah tahu, tapi dia tetap akan melakukan berulang. Tidak juga terlepaskan dari faktor orang tua. Misalnya kita ambil saja kita ke sekolah tepat waktu, kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Tapi pada kenyataannya anaknya itu terus berulang. Lalu kita memberitahu apakah keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolah ini bisa diterapkan hanya dengan kita mengingatkan saja. Tuh, ayo keyakinan kelasnya kan kita datang ke sekolah tepat waktu. Kok hari ini lambat? Kan terus ditanyakan kenapa, kan? Terus berulang seperti itu. Apakah pertanyaan saya, apakah keyakinan kelas ini hanya dengan ingatkan saja? Lalu kalau misalnya oke tidak hukuman, bagaimana dengan anak yang pada akhirnya terus mengingat? Oh nanti sama guru cuma diingatkan. Nah, jadi pertanyaan. Oke, terima kasih banyak Iren. Nah, sebagai seorang pendidik, kita mereview kembali. Kita membuat lagi keyakinan kelas. Bagaimana tadi? Ada 5 posisi kontrol dalam diri kita sebagai seorang guru. Ada sebagai pemantau atau segala macam tadi. Habis itu segitiga diskusi. Ketika kita menghadapi masalah seperti itu, di mana kita ada salah satu siswa yang keseringan terlambat.
Bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi ini pada peserta didik? Dengan cara memanggil, habis itu menyampaikan kepada orang tuanya hal-hal apa saja yang menghambat sehingga peserta didik ini sering terlambat. Kita melakukan pendekatan, berkolaborasi dengan orang tuanya sehingga kita bekerja sama ini dengan menemukan bahwa oh kita pihak sekolah juga masih menaruh perhatian pada peserta didik ini dengan cara berkolaborasi atau dengan cara menyampaikan orang tua memanggil, sehingga dari situ orang tua ya walaupun anak saya kayak gini pihak sekolah masih mau memberikan kesempatan walaupun memang ada yang kita keyakinan kelas tapi dengan bentuk sudah keyakinan kelas tidak bisa dijalankan lagi. Kita melakukan pendekatan dengan orang tua pada murid tersebut dengan cara menanyakan faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan anak ini sering terlambat. Dari situ kita menarik lagi, oh ya anak ini terlambat karena faktor-faktor A, faktor B dan sebagainya. Dari situ tindakan apa yang harus kita lakukan, tindakan sebagai seorang guru atau sekolah apa yang kita terapkan atau kita sampaikan kepada orang tua tersebut sehingga peserta didik itu tidak akan terlambat dengan cara panggilan atau dengan cara penyampaian seperti apa sehingga orang tua bisa paham seperti itu. Ada lagi? Mitra? Kas? Oke. Nah, dari ada 6 yang paling menarik buat Bapak Ibu itu apa Bapak Ibu? Yang paling menarik disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Saya berharap dengan 6 di kegiatan ini yang materi yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu bisa terapkan kepada peserta didik kita di SD Kampung Cinta Damai ini. Semoga dengan menerapkan hal-hal positif ini kepada peserta didik kita, pasti peserta didik kita lebih baik lagi dan membawakan nama SD Kampung Cinta Damai ini lebih bagus lagi. Baik itu kita bekerja sama dengan orang tua, dengan masyarakat, bagaimana kita berkolaborasi sehingga kegiatan atau budaya positif ini kita terapkan kepada peserta didik kita dengan baik. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Semoga supaya kegiatan ini sudah bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Saya minta Bu Oni untuk memimpinnya dengan berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kita akan kasih presentasi yang disampaikan semoga apa yang disampaikan sama Pak Patris pada siang hari ini memberikan inspirasi buat kita bisa baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat-Mu untuk kami pada sore hari ini, sehingga pada sore hari ini kami bisa mendengarkan pemaparan yang begitu menginspirasi dari Pak Patris. Semoga kami bisa menjadi dunia lebih baik lagi melalui pemaparan ini. Semoga kami bisa belajar dari Tuhan Yesus lebih baik dan bisa kami mohon pembinaan untuk kami semua di dalam setiap kegiatan kami, khususnya kegiatan kami di kampung kami. Semoga apa yang kami lakukan berguna bagi bangsa dan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk kegiatan saya hari ini.
Ini kegiatan ini